Kau ini pengantar makanan sialan. Aku menyuruhmu mengantar. Kenapa? Apa aku tidak cukup baik padamu? Kau mengkhianatiku 8 kali. Kau ini pengantar makanan. Dengan apa kau mencintaiku? Dengan mulutmu yang buruk itu. Kau apa kau? Aku beritahu kau. Mulai hari ini, kita sudah tidak ada hubungan apapun lagi. Putus. Ran, ini siapa? Wang Sao. Orang tidak berguna. Jangan pedulikan dia. Kita masuk saja. Kau bicara apa? Aku pacarnya. Pacar siapa kamu? Yeming, aku beritahu kamu. Kita sudah putus. Jangan kurang ajar. Kamu masih pacaran denganku. Kupikir kalian berdua lah yang kurang ajar. Sama siapa kamu bicara seperti itu? Yeming, ya kan? Kau tidak benar-benar berpikir, Wan Ying menyukai sampah sepertimu, kan? Aku menyukainya. Mustahil. Dia, pengantar makanan itu, bahkan seekor anjing pun yang kulihat. Aku pun tak akan menyukainya, sampah ini. Baiklah, tidak suka padaku, ya, kalau begitu, kalian jangan menyesal. Menyesal? Kau kira kau siapa? Membuatku menyesal. Yeming. Aku sebenarnya tidak ingin berurusan dengan kalian. Seperti kalian ini, sampah masyarakat kelas bawah, diselingkuhi, terima saja nasibmu. Berani-berani kau, ngomong seenaknya di sini. Sudahlah. Hari ini keluarga Wang kami, akan mengadakan pesta makan malam di sini. Seperti kamu, orang tidak berguna. Cepat pergi dari sini, sejauh-jauhnya. Tuan Wang. Tuan besar. Kekuatan Tuan baru saja pulih. Sekarang kembali ke Nanjing. Apakah? Jangan bicara lagi. Aku harus kembali. 3 tahun lalu, gadis yang bernama Lin Ran menyelamatkan hidupku. Kebaikannya harus ku berbalas. Dan juga dendam atas pengkhianatan keluarga Wang. Pasti akan ku balas. Hanya saja aku tak menyangka, Lin Ran tidak hanya melupakanku. Ujian pura-pura miskin saja tidak lulus. Bahkan bersama musuhku, bersekongkol. Kalau begitu, mari kita selesaikan ini bersama. Kakak ipar. Xiaoran. Kakak ipar, kenapa kamu ada di sini? Xiaoyan. Sudahlah, kau ikut aku dulu. Mau ngapain sih? Aduh. Kau mau bawa aku kemana sih sebenarnya? Aduh, kakak ipar, tolong. Ini masalah hidup dan mati. Ini soal nyawa. Kau katakan dulu apa masalahnya. Apa? Biarkan aku berpura-pura menjadi tunanganmu. Kau ini, aduh, kakak ipar, tolonglah. Putra keluarga Wang itu, seperti plester yang lengket sekali. Kamu selalu menempeliku. Aku benar-benar kewalahan. Hanya sekali ini, aku bersumpah tidak akan memberitahu kakakku. Aku sudah putus dengan kakakmu. Bagaimana bisa? Kalian berdua bukannya, itu tidak penting. Ayo pergi. Ngacangin apa? Bukannya aku disuruh menyamar, sebagai tunanganmu. Oh iya. Keluarga Wang. Pas sekali. Aku sudah ingin bertemu denganmu 3 tahun lalu. Yeming, kakak. Kau pengantar makanan yang menyebalkan. Bagaimana kau bisa ada di sini? Aduh. Bahkan mengenakan pakaian baru. Aduh. Tapi, kau berpakaian setampan apapun, tidak akan menutupi sifat murahanmu. Kau bicara lebih baik, hormati aku sedikit. Hormat. Hanya kau pengantar makanan murahan ini, kau masih mau aku menghormatimu. Yeming, ku beritahu padamu, kita berdua rujuk, itu tidak mungkin. Bagaimanapun juga, antara kau dan dia, pernah ada hubungan. Sekarang dia bicara seperti itu, terlalu. Siapa yang punya hubungan dengannya? Kalau bukan karena dulu, melihatnya masih punya sedikit uang, aku tidak akan meliriknya. Pengantar makanan murahan ini, aku ulangi sekali lagi, bicaralah dengan sopan. Aku mengalah padamu, juga karena 3 tahun lalu, kau pernah menyelamatkan nyawaku. Jangan memanfaatkan kebaikan itu. Aduh. Maaf ya. Kau tadi bilang,
3 tahun lalu aku menyelamatkanmu. Ku bilang padamu, aku menyelamatkan seekor anjing saja. Aku juga tidak mungkin menyelamatkanmu, pengantar makanan yang payah. Kau bicara apa? Bukan kau yang menyelamatkanku. Lalu siapa? Kau siapa? Namaku Lin Ran. Lin Ran. Lin Ran. Kau ini. Aku. Apa sih? Adikku sayang, apa kau lupa? 3 tahun lalu. Kau membuang orang tak berguna ini. Sudah sampai di rumah sakit. Kau sendiri saja yang cari uang. Biarkan aku yang menjaganya. Setelah dia sadar, dia mengira aku yang menyelamatkannya. Kau bilang kejadian ini, lucu atau tidak? Sih, diamlah kau. Kamu. Berisik sekali sih. Tidak tahu ini di mana. Kakak ipar. Tuan Wang, akhirnya Anda datang juga. Orang tidak berguna ini barusan masih membentak saya. Kok kamu lagi? Orang tidak berguna ini, aku beritahu kamu, Ran-Ran kita, tidak suka padamu, mengerti? Dia seperti itu, wanita yang berhati jahat, mendekat padaku saja aku sudah jijik. Apa yang kamu katakan, Wang Xing, kakak ipar? Kenapa kau bela, si pengantar makanan brengsek ini? Kau selingkuhi kakakku, ya? Kak. Perempuan ini selingkuh sama kamu, aku lihat sendiri. Kau merasa terhormat, ya? Dia adalah. Aku tunangannya. Bukankah kau tidak suka, putra mahkota keluarga Wang itu? Aku akan membantumu menyingkirkannya, tunangan. Kau tahu apa yang kau katakan? Kau tahu aku siapa? Setelah kalimat ini, akan ada yang mati. Lalu kau tahu tidak? Aku datang karena keluarga Wang kalian. Wang Yu. Dia adalah Yeming. Dia tunanganku. Kuharap kau jangan lagi. Lin Ran. Aku beritahu kau. Kau adalah wanita milikku, Wang Yu. Lepaskan aku. Dia menyuruhmu melepaskannya. Kau tidak mendengar. Kamu tuli. Dia menyuruhmu melepaskannya. Kau tidak mendengar. Kau tuli. Lepaskan dia. Baiklah. Lin Ran. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Orang sampah ini, apa hubunganmu sebenarnya dengannya? Dia, kuharap kau pikirkan baik-baik sebelum bicara. Karena barusan saja, kelompokmu, Lin, meminjam uang kepada kelompok uangku. Hanya 10 miliar lebih, bukan masalah besar. Apa? Aku tidak tahu. Kau tahu atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah, di surat pinjaman ini, tertulis namamu. Aku sama sekali tidak. Pinjam 1 miliar. Aku memberimu kesempatan sekali lagi. Pikirkan baik-baik, hubunganmu dengan orang sampah ini. Katakan lagi padaku, Wang Yu, kau mengancamnya. Ya, aku memang mengancamnya. Kau mau apa lagi padaku? Semua ini kau cari sendiri. Yeming. Yeming bukan tunanganku. Sedangkan 10 miliar itu, sudah kukatakan, 10 miliar itu tidak penting. Pokoknya setelah malam ini, kita ini satu keluarga. Singkirkan tangan kotormu. 1 miliar ya. 10 miliar saja kok. Aku akan membayarinya untuknya. Apakah kamu punya 10 miliar? Mana mungkin dia punya 10 miliar? Kakak, jangan sampai kamu ditipu olehnya. 1 miliar. Kau hanyalah seorang pengantar makanan yang tidak berguna. Sepanjang hidupmu, kau tak akan pernah bisa mendapatkan 1 miliar. Tidak percaya? Ya, baiklah, aku akan menelepon sekarang juga. Suruh seseorang mengantarkan uangnya. Halo Sisi. Dalam waktu 5 menit, kirimkan 10 miliar yang kutaruh di keluarga Li ke sini. Uangnya akan segera sampai. Semoga saat itu kamu bisa menerimanya. Berpura-pura apa kau di sini denganku? Bahkan meminta Li Sisi mengirimmu uang. Bahkan 1 miliar. Kau tahu dia siapa? Itu keluarga terpandang di ibu kota, nona kedua keluarga Li. Kenapa kau tidak terbang ke langit saja? Kalau begitu,
aku akan terbang ke langit. Biar kau lihat, Ye Ming, kau sudah cukup berisik. Jangan bicara lagi, kau pergi saja. Membiarkanmu menyamar sebagai tunanganku adalah kesalahanku. Aku tidak akan pergi. Kau telah menyelamatkan nyawaku. Aku sudah bilang akan membalas budimu. Membalas budi? Bermain drama percintaan denganku di sini? Iya, baiklah. Hari ini, kupastikan kau kehilangan kedua kakimu. Kau tidak mengerti identitasku sendiri, Wang Yu. Ini bukan urusan Ye Ming. Lepaskan dia, aku. Sudah lama sekali aku menahanmu. Mau menyelamatkan kekasih kecilmu? Ya, baiklah. Mendekatlah dan telungkup. Jilat ludah ini untukku. Baru aku akan membiarkan kalian pergi. Kau, kenapa? Tidak mau. Bukankah dia tunanganmu? Atau kau yang melakukannya juga boleh. Bagaimana kalau aku tidak mau? Maka aku akan membawamu. Untuk diberikan kepada anjing. Kau cari mati. Ye Ming. Kita tidak akan mampu melawan keluarga Wang. Percayalah padaku, mereka itu hanyalah gerombolan orang yang tidak berguna. Belum juga tandinganku. Meskipun hari ini kau mengalahkan semua orang, lalu setelahnya, besok grup Lin akan bangkrut. Aku tidak punya 10 miliar untuk membayarnya. Aku punya, cukup. Aku benar-benar membenci caramu berbohong. Bukankah kau hanya menginginkan tubuhku? Baiklah. Aku bisa memberikannya padamu, tapi lepaskan dulu Ye Ming. Pergi. Lepaskan semua pakaian wanita itu. Buang dia ke tempat tidurku. Baik. Lin Ran. Lihat saja penampilanmu yang seperti pengecut itu. Kakak, kau tidak akan benar-benar membiarkannya pergi, kan? Lepaskan dia. Pergi. Bunuh dia untukku. Berhenti. Kalian mau mati. Nona Li, kenapa kau datang? Bos, Nona Li. Kau panggil sampah ini bos. Di sini, apakah ada kesalahpahaman? Ya, Nona Li, Ye Ming hanyalah pengantar makanan. Bagaimana mungkin dia bosmu? Anda pasti salah paham. Keluarga Wang. Ah, ya, saya memang dari keluarga Wang. Nona Li. Saya dari keluarga Wang. Yang kami pukul adalah kalian keluarga Wang. Cepatlah berlutut. Minta maaf kepada bos saya. Nona Li, saya, berlututlah. Nona Li, maafkan saya. Saya tidak tahu bahwa Ye Ming adalah bos Anda. Saya salah. Ampuni saya kali ini. Kau salah berlutut. Tuan Ye, Kak Ye. Saya salah. Bapak, Ibu sangat mulia, ampuni saya kali ini. Kuampuni kau. Baiklah. Mobil. Ini adalah 1 miliar yang kau minta. Cukupkah? Kuberikan kau satu kesempatan lagi. Kau tahan satu pukulan dariku tanpa mati. Maka aku akan melepaskanmu. Kau. Ye Ming, apa yang kau lakukan? Kuperingatkan kau, jangan datang. Ye Ming, kau. Lin Ran. Saat kau mengkhianatiku dulu, apakah kau pernah membayangkan hari ini? Apakah kau pernah berpikir akan sampai seperti ini? Ye Ming. Ye Ming, maafkan aku, salahku. Aku tak berani lagi, maafkan aku. Saya juga terpaksa. Dia, bajingan itu, yang memaksa saya. Jelas-jelas kau yang menggoda saya. Saya menggoda kamu. Bos, saya pergi menyelamatkan Lin Ran. Di sini, serahkan padamu. Seperti yang kau katakan. Keluarga Wang sudah, tidak perlu ada lagi. Kau mau apa? Kau tidak boleh membunuhku. Bunuh aku, keluargaku tidak akan membiarkanmu lolos. Keluarga Zhao. Ketua, Wang Xing bocah itu sebelumnya, bicara tentang kejadian 3 tahun lalu. Keluarga Zhao yang menyuruh mereka melakukannya. Kita, keluarga Zhao, sudah dikonfirmasi. Keluarga Zhao,
Zhao Chuanfeng itu, ya. Meskipun aku sangat yakin. Tapi Wang Xing si bocah itu sebelumnya, berkeras mengatakan itu keluarga Zhao. Kita bisa pergi ke keluarga Zhao, untuk mengkonfrontasi mereka secara langsung. Adik-adikku bukanlah pengkhianat, kita harus mengungkap kebenarannya. Bos, kenapa kau masih ragu? Kau kembali ke Nanjing, bukankah untuk membalas dendam? Ini adalah untuk membalas dendam bagi saudara-saudara kita. Jadi kita tidak boleh gegabah. Keluarga Wang, keluarga Zhao, perkara ini semakin rumit. Dan juga cincin ini. 3 tahun lalu, itu memberiku kekuatan yang tak tertandingi. Apa sebenarnya itu, seni bela diri kuno? Kita sudah menunggu selama 3 tahun. Aku tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Kita tidak bisa terburu-buru sekarang. Sisi, kau sekarang diam-diam mengawasi keluarga Zhao. Aku akan pergi ke keluarga Lin sebentar. Keluarga Lin. Untuk menemui Lin Ran. Ini adalah kesalahanku padanya. Aduh, sungguh membuatku kesal. Sungguh benar-benar membuatku kesal. Lin Ran, di matamu itu, masih adakah aku, ibumu ini? Kau sama sekali bukan ibuku. Kau. Ini apa yang telah kulakukan sehingga mendapat balasan seperti ini. Siang hari anak-anak kecil itu menggangguku. Malam hari orang tua mereka juga menggangguku. Apa masih mau membiarkanku hidup? Kau, orang tua brengsek, kau tidak akan mendidiknya. Anak perempuanmu itu, sudahlah. Ran, bagaimanapun juga, Lindsay tetap saja adikmu. Sekarang dia telah menyinggung keluarga Zhao. Zhao Kuo ini sudah jelas, meminta 10 juta. Kau sebagai kakaknya tidak membantunya. Siapa lagi yang akan membantunya? Aku sudah banyak membantunya. Lindsay, bagaimana kau bisa berhubungan dengan Zhao Kuo? Apakah kau berjudi lagi? Aku juga tidak menyangka kali ini bisa kalah sebanyak itu. Sungguh, kau. Dengan apa kau berani memukul anakku? Dia di luar sana diperlakukan tidak adil. Kau sebagai kakaknya, tidak membantunya, malah memukulnya. Lin Ran, aku beritahu kau, hari ini, kau harus membela adikmu, dan mengembalikan 10 juta itu. 10 juta, kau kira aku bang? Lagi pula, meskipun aku membayar 10 juta itu, untuknya, apa kau berani menjamin dia tidak akan berjudi lagi? Kali ini hanya keberuntunganku yang buruk. Lain kali, aku akan memenangkan semuanya kembali. Pokok dan bunganya, kau. Ramai sekali ya. Kataku, Tuan Muda Lin, aku menyuruhmu pulang mengambil uang. Kenapa ingin ingkar janji? Uangnya mana? Tuan Muda Zhao, uangnya. Aku tanya uangnya di mana? Aku. Tuan Muda Zhao, jangan marah dong, hanya uang saja kok. Kita punya, kita kaya. Kau gadis sialan, kau bengong ngapain? Ambil uangnya, saya. Di rekening perusahaan masih ada 6 juta. Saya hanya bisa mengeluarkan sebanyak itu, sisanya, 6 juta. Lin Ran, apakah kamu masih punya hati nurani? Aku dan ayahmu susah payah, membesarkanmu sampai sebesar ini. Lalu kau minta 10 juta, kamu malah pelit, bukannya aku pelit. Memang aku tidak punya 10 juta itu. Lagi pula, dia anakmu, kau dan ayahku dulu. Beberapa tahun lalu di kota selatan, membeli beberapa villa untuknya. Jual saja satu, pasti lebih dari 10 juta kan? Menjual villa, jangan harap. Beberapa villa itu, kusimpan untuk adikmu, untuk biaya menikah. Meskipun aku menjualmu, aku juga tidak akan menjual villa ini. Lin Ran, ku bilang padamu, 10 juta ini, kau harus menerimanya. Sudah kukatakan, aku tidak punya uang sebanyak itu. Kau, sudah. Kulihat keluargamu, tidak akan mampu membayar 10 juta itu. Tuan Muda Lin, uangnya kau tak akan mampu membayarnya, ganti dengan satu kakimu. Kakak, satu kakinya itu, apakah nilainya bisa mencapai 10 juta? Harus 3 ya? Tetap saja kau anak nakal. 3. Jangan. Beri aku kesempatan lagi. Tuan Muda Zhao, apapun permintaan Anda, silakan sampaikan. Asal kau tidak perlu mengembalikan 10 juta itu. Kau, orang tua brengsek, kau belum mengerti. Maksud Tuan Muda kami adalah, membiarkan wanita ini menemaninya tidur 1 malam. 10 juta itu tidak perlu dikembalikan. Apa katamu? Tuan Muda Zhao, yang mulia serius. Serius atau tidak sih? Apa Tuan Muda Zhao akan menipu kita? Aduh, Lin Ran. Kau temani saja Tuan Muda Zhao, tidur semalam saja.
Setelah tidur, 10 juta tidak perlu dikembalikan. Kau karena 10 juta, membuatku menemaninya tidur. Bagaimana? Kau masih tidak mau? Ku bilang padamu, andai aku masih muda 20 tahun, masihkah giliranmu menemaninya tidur? Kalau begitu aku naik dulu. Kakak, terima saja lamaran Tuan Muda Zhao. Dia menyukaimu, itu keberuntunganmu. Diam kau. 10 juta ya? Aku akan menjual apapun untuk membayarmu. Hai, Nona Lin. Kakak saya belum bicara, mau kemana? Yang bernama Zhao, kau sebenarnya mau apa? Katakan mengembalikan ya mengembalikan. Wajahmu sangat besar. Aku, Zhao Kuo, juga bukan siapa-siapa. Orang yang tidak masuk akal. Hari ini, kau harus memberiku 10 juta, atau tidur denganku. Aku sudah bertunangan, kuharap kau lebih menghormatiku. Tunanganku. Atau dia tunanganmu? Apakah kamu di lantai atas? Turunlah. Di mana? Tidak terlihat. Saya tunangannya. Ye Ming. Kenapa kamu datang, nak? Kau orang Zhao. Tadi aku mendengar, kau ingin istriku tidur denganmu semalam. Itu aku, Zhao Kuo dari keluarga Zhao. Zhao Chuanfeng adalah ayahku. Siapa kau berani sesombong ini? Zhao Chuanfeng pun tidak berani. Berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Berani-beraninya kamu berani macam-macam sama orangku. Lepaskan, lepaskan aku. Kau menonton saja, serang. Ku beritahu kau, kalau berani macam-macam lagi sama istriku, akan ku pastikan kau sengsara seumur hidupmu. Menghabiskan hidup di kursi roda. Kau sudah selesai. Aku akan menghancurkan seluruh keluargamu. Yang ku katakan, pergi. Hei. Tidak bisa pergi. Bagaimana dengan anakku jika aku pergi? Aku beritahu kau, hari ini, kau harus tidur dengan Tuan Muda Zhao. Kau, ayah. Ibumu benar. Ran, kau sudah dewasa. Tapi adikmu masih kecil. Kau melakukan ini semua untuk adikmu. Menemani Tuan Muda Zhao semalam. Ada apa lagi? Sudah kukatakan, aku sudah bertunangan. Bertunangan. Dia cuma satpam rendahan. Dasar kamu, seenaknya saja, mau jadi menantu keluarga Lin. Ayah, bagaimana ayah bisa bicara seperti itu? Ye Ming, diam. Ye Ming, ya kan, aku tidak tahu bagaimana caramu membujuk putriku sampai mau menikah denganmu. Tapi rumah besar keluarga Lin kami, bukan tempat sembarang orang bisa masuk. Hanya, kau, seorang pengecut. Apa kau punya hak menjadi menantu keluarga Lin kami? Cepat pergi dari sini. Aku tunangan Lin Ran. Lin Ran tidak bicara. Aku tidak akan pergi. Ye Ming. Ye apa Ming? Kau jalan kecil. Demi 10 juta, membuatmu tidur dengan Tuan Zhao. Ada apa? Kau sembunyikan ini dari kami. Bahkan sudah punya tunangan. Benar-benar sama seperti ibumu yang sudah meninggal. Satu tipe orang. Kau tidak boleh bicara seperti itu tentang ibuku. Ya. Aku bicara begitu, lalu kenapa aku tidak boleh bicara begitu? Kalau bukan karena ibumu dulu merayu pria lain. Kau tidak boleh menghinaku seperti itu. Kau berani main tangan denganku. Kubunuh kau. Kau sentuh Lin Ran lagi. Coba, aduh. Kalian semua membuliku. Apakah masih ada keadilan di dunia ini? Aku tidak mau hidup lagi. Bu, apa kau tidak apa-apa? Kau. Ye Ming, mau jadi kakak iparku? Ya, baiklah. Kalau begitu, maka bantulah aku melunasi 10 juta itu. Benar, kalau tidak membayar, kamu, jangan harap kau bisa. Benar-benar 10 juta. Hari ini, kamu harus menyuruhnya mengembalikan 10 juta Tuan Zhao kepada saya. 10 juta. Keluarga Lin berhutang 10 juta padamu. Ah, maka hutang harus dibayar, itu sudah sewajarnya. Saya membuka tempat usaha. Dia berhutang judi kepada saya. Uang ini harus dibayar oleh keluarga Lin. Kau begitu suka berjudi. Aku akan menemanimu berjudi satu babak. Taruhannya adalah Lin Si. Utangmu 10 juta. Kau mau berjudi denganku. Kenapa takut? Usia 12 tahun sudah membuka tempat judi. Belum pernah takut pada siapapun. Tapi aku bingung. Dasar apa aku harus berjudi denganmu? Ah! Kau mau main apa? Main dadu, besar kecil. Kalau kau kalah, utang keluarga Lin kepadamu, 100.000, lunas.
Baiklah, kalau kamu kalah. Kalau aku kalah, aku akan tidur dengan istrimu untuk 1 malam. Oke. Nanti malam jangan mengeluh sakit ya, nak. Jangan bilang Tuan Zhao aku menggertakmu. Perhatikan baik-baik. 3 putaran. Kita masing-masing 1 putaran. Siapa yang paling kecil menang? Bagaimana? Mulai. Selesai. Gimana lagi mau menang ini? Zhu Qitian, bos. Lihat, lihat, kan sudah kubilang, sampah ini tidak berguna. Cepat. Sujud dan minta maaf pada Tuan Muda Zhao, Ye Ming. Dadunya kalian. Aku pergi. 0. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Keahliannya tidak banyak, tapi tenaganya cukup besar. Kau ini curang. Bagaimana? Kau ingin menyangkal. Kau beruntung. Bagus sekali. 10 juta tidak perlu dikembalikan. Tidak perlu dikembalikan. Ye Ming, terima kasih. Seandainya bukan karena kamu. Sama-sama. Entahlah, untung sekali. Menang melawan Tuan Muda Zhao. Ku bilang padamu, kau ingin menjadi menantu keluarga Lin. Mustahil. Sialan, kalian semua sampah. Keluarga Lin. Ye Ming. Aku suatu hari nanti. Kakak. Lindsay berjudi lagi. Taruhan semua. Aku ikut semua. Ini apa? Lihat punya saya. Wah, lumayan besar ya. Tidak apa-apa, kalian lanjutkan saja. Lanjutkan. Tuan Lin, ayo ikut bermain. Tidak. Aku hanya melihat-lihat, melihat apakah ini pantas. Kalah banyak sekali semalam. Hari ini aku tidak berniat untuk menang kembali. Aku juga sudah tidak punya uang lagi. Intinya, memangnya aku punya. Ini tidak gratis, loh. Ajak kakakmu keluar. Kamu pasti punya caranya, kan? Ngajak kakakku ngapain sih? Tuan Lin. Kau orang pintar. Kakak, kau datang. Kau hanya di sini mentraktirku makan. Bukan, kakak, maksudku begini. Aku ingin minum dulu 1 gelas di sini, lalu kita makan. Saya tidak bisa minum alkohol, Nona Lin. Bahkan muka ini pun tidak mau diberikan. Zhao Kuo, kau ngapain di sini? Bar ini milik keluargaku. Kenapa aku tidak boleh ada di sini? Lindsay, ayo kita pergi. Nona Lin, mau pergi begitu saja? Menolak muka saya. Saya setuju. Apakah saudara-saudaraku setuju? Tidak setuju. Kau mau apa? Begini, Nona Lin. Keluarga kita, memang ada sedikit konflik, asalkan kau minum anggur ini. Kita anggap selesai, bagaimana? Kak, minum saja. Saya akan meminumnya untuknya. Ye Ming. Kamu lagi, kita pergi. Aduh, kau minum obat biusku. Kau masih mau pergi. Lindsay. Kau bahkan mencampur obat ke dalam minuman. Kak, aku juga tidak punya pilihan lain. Mau tak mau, kau harus menurut pada Tuan Muda Zhao. Keluarganya kaya raya, lagi pula kaya. Di mana yang lebih baik daripada ini? Benar sekali. Nona Lin. Obat ini hari ini, khusus untukmu aku sisakan. Siapa sangka akan diberikan kepada satpam brengsek sudah membuatku minum itu. Kau bilang bagaimana aku harus diganti rugiku. Kau tidak tahu malu. Aku sangat tidak tahu malu. Sobat-sobat, apakah aku tidak tahu malu? Tidak tahu malu atau tidak? Tidak tahu malu.
Bawa Nona Lin ke kamarku. Aku akan menunjukkan padanya betapa tak tahu malunya aku. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Hei, kalian takut apa? Takut apa sih? Dia sekarang sudah terkena obat biusku. Ku bilang sama kamu. Dia memukulku. Cepat pergi, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Yeming, kau tidak apa-apa, tahan sebentar lagi sampai. Yeming, kau tidak apa-apa, jangan menakutiku, kenapa kamu masih di sini, cepat pergi. Obat bius itu mengandung zat perangsang, cepat pergi. Bagaimana aku bisa membantumu? Cepat pergi, aku akan menuangkanmu segelas air. Suatu hari nanti, aku akan menidurkanmu. Hei, Tuan Muda, tenangkan diri Anda. Bukankah Anda hanya menginginkan Lin Ran itu? Kita bukannya tidak punya cara. Cepat katakan saja, Yeming memang sangat pandai berkelahi. Tapi kita bisa menghindarinya. Nona Lin ini, kita undang ke rumah keluarga Zhao kita. Diculik. Hehehe, kau memang nakal. Kau sudah bangun. Tadi malam. Aku melakukannya dengan sukarela. Aku sudah memesankan makanan untukmu, sup tulang harimau. Aku akan mengambilnya sebentar. Lepaskan aku, siapa kalian? Lepaskan aku. Lin Ran. Lepaskan aku, siapa kalian? Lepaskan aku, Yeming. Halo, Sisi, selidiki siapa yang membawa Lin Ran pergi. Aku akan membuatnya membayar dengan darahnya. Nona Lin, jangan takut. Nanti Tuan Muda ini akan membawamu terbang. Zhao Kuo, apa yang kau ingin lakukan? Kau gila. Apa yang ingin kulakukan? Tentu saja aku ingin melakukan sesuatu padamu. Wanginya harum sekali. Lin Ran. Aku sudah lama menginginkanmu. Kau mimpi. Aku tidak akan pernah membiarkanmu mendapatkannya. Kau ini. Berpura-pura apa denganku? Aku beritahu kau, aku tertarik padamu. Itu kehormatanmu. Turuti aku. Apapun yang kau minta akan kuberikan. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Bajingan. Coba kau lihat, nak, betapa brengseknya aku. Lepaskan aku. Zhao Kuo. Yeming, cepat pergi. Dia ingin membunuhmu. Aduh. Berani kau pukul aku. Berani kau. Yeming, apa yang kau lakukan? Kuperingatkan kau, aku putra sulung keluarga Zhao. Kau. Yang akan kuhancurkan adalah keluarga Zhao kalian. Kau. Coba lihat mulutmu. Anda siapa? Membinasakan keluarga Zhao. Kau tak takut angin kencang, sampai lidahmu tergigit. Zhao Chuanfeng. Kau Yeming. Tidak mungkin. Jenazahmu saat itu, Kuing sendiri yang mengirimnya ke ibu kota. Bagaimana mungkin kau masih hidup? Keluarga Zhao kalian, benar-benar ada hubungannya dengan peristiwa itu. Kau. Untuk apa kau berbasa-basi dengannya? Anak ini, bukan sekali ini saja dia menggagalkan urusanku. Hanya bermodal kalian, Yeming.
Aku tahu kau sangat pandai berkelahi, tapi ini di kediaman keluarga Zhao. Diam, ayah, ini, diam. Aku hanya penasaran, bagaimana kau bisa selamat saat itu? Masihkah kau ingat Tiger legendaris itu, yang menerima tusukan untukmu? Kakak. Bos, cepat pergi, kakak. Bos, cepat pergi, Lu Hu. Tapi semua itu tidak penting lagi. Hari ini kau harus mati lagi. Kau terlalu banyak bicara. Pokoknya hari ini, aku harus membawanya pergi. Kita lihat siapa yang berani menghalangiku. Aku pergi. Sikapnya cukup berani. Serang dia. Aku pergi. Kalian takut kenapa? Serang dia. Berhenti semua. Kita lihat siapa yang berani menyentuhnya. Bos, saya terlambat. Coba ulurkan tangan lagi, kukupas jari-jarimu. Tidak menyangka tuan kepala keluarga Zhao mengenal. Nona Li, Anda adalah putri sulung keluarga Li. Di Jinling, siapa yang tidak mengenal Anda? Nona Li, kedatangan Anda ke keluarga Zhao kali ini. Aku datang untuk membasmi seluruh keluarga Zhao. Keluarga Zhao yakin tidak pernah menyinggung Anda. Pernah menyinggungku atau tidak penting. Kalian telah menyinggung bos saya. Kau bilang sampah ini bosmu. Nona Li, Anda pasti salah. Hanya penjaga pintu yang bau. Bagaimana keluarga Zhao akan diatasi oleh bos? Kaki mereka dipatahkan dan diusir dari Jinling. Kau tidak membunuh ayah dan anak Zhao Chuanfeng. Mereka pasti akan membalas dendam padamu. Agar mereka membalas dendam. Ikan besar di belakang mereka. Baiklah, aku harus kembali ke keluarga Lin bersama. Kau kirim orang untuk mengawasi mereka ketat. Mereka akan segera mengambil tindakan baru. Kau bawa aku ke sini untuk apa? Ye Ming sudah menghancurkan kaki kita berdua. Nanti dia masih belum tahu akan berbuat apa lagi. Kita lari saja. Ini adalah perguruan silat Chao Zhen dari keluarga Chao. Juga satu-satunya di kota Jinling yang memiliki petarung tingkat kulit perunggu. Dia, Ye Ming, bukannya pandai berkelahi. Kita lihat saja bagaimana dia menghadapi Chao Zhen. Bagaimana jika dia tidak mau membantu kita? Itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Peristiwa itu dulu juga tidak lepas dari hubungannya dengan keluarga Chao, tapi pihak keluarga Li. Jika Ye Ming mati, apakah Nona Li akan berbalik melawan keluarga kita? Langit akan runtuh, ada yang lebih tinggi untuk menopangnya. Dalang di balik kejadian itu dulu jauh lebih mulia daripada keluarga Li. Ayah, kita masuk saja. Warisan seni bela diri kuno ini memang luar biasa. Aku sudah berhasil menembus alam kulit tembaga, dan menjadi seorang pejuang tulang besi. Kukatakan putrimu mencuri pria. Bahkan sampai ke rumah. Aduh, malu sekali wajah keluarga Lin. Semua sudah dipermalukan olehnya. Ye Ming bukan lelaki asing. Dia tunanganku.
Apa yang kalian katakan dulu, selama aku menyelesaikannya. Kalian akan menikahkan Lin Ran denganku. Masih ingin menjadi perempuan keluarga Lin? Kau saja tidak usah banyak bicara, lihat saja dirimu sendiri seperti apa. Aku sudah lama menikah dengan keluarga Zhao, masih bisa menjadi seperti ini. Lin Si, bagaimana kamu berani mengatakannya? Hal-hal yang kau lakukan sendiri, tidakkah kau tahu? Aku melakukan apa? Bukankah ini semua demi kebaikanmu? Kau tahu berapa banyak wanita yang ingin tidur di ranjang Tuan Zhao, mereka bahkan belum beruntung mendapatkannya. Ran, kau sangat mengecewakan aku. Mulai hari ini, kau bukan lagi bagian dari keluarga Lin. Menghukumnya keluar dari keluarga Lin, aku tidak keberatan. Tapi sebelum itu, kau suruh dia menyerahkan grup Lin. Grup Lin ini aku yang dirikan. Hanya karena kau memelihara pria simpanan, merusak nama baik keluarga kita. Kakak, kau terima saja. Kita ini satu keluarga, perusahaan ini atas nama siapa? Bukankah sama saja? Lupakan saja. Aku akan menjual perusahaan ini sekalipun. Ye Ming, ayo pergi. Kalau berani, jangan pernah kembali. Ye Ming, maafkan aku. Tidak apa-apa, aku tidak apa-apa kok. Ini bukan salahmu. Lagi pula, kalau bukan karena kamu, ibuku sudah lama meninggal. Aku bahkan belum membalas kebaikanmu. Oh iya, Ye Ming, bagaimana kamu bisa menyelamatkan aku dari keluarga Zhao hari itu? Saat aku bekerja sebagai satpam, tunanganku diculik. Semua sudah datang. Saya kembali ke kantor dulu. Saya masih punya banyak hal yang belum diurus. Bukankah sudah dikatakan agar anak haram itu menyerahkan perusahaan ini? Perusahaan ada di sana, dia tidak akan bisa lari. Kalau dia tidak mau memberikannya, kita suruh Lin Si pergi setiap hari. Keluarga Lin bukan tempat kalian bertindak semena-mena. Mana Ye Ming? Keluar dan hadapi kematian. Ini adalah seorang ahli bela diri dari keluarga Chao. Jika kalian keluarga Lin masih waras, segera suruh Ye Ming dan Lin Ran itu. Ye Ming dan Lin Ran tidak ada di rumah. Segera telepon mereka dan suruh mereka pulang. Ada apa dengan keluarga Lin? Baiklah, aku akan segera pulang. Aku harus segera pulang sebentar. Bukan masalah besar kok. Kau tunggu aku di kantor saja ya. Aku akan segera kembali. Petarung itu datang untukmu. Aku tidak bisa membiarkanmu pulang dan mati sia-sia. Kamu anak durhaka. Lihat saja, kamu sudah menyusahkan keluarga kita, keluarga Lin, sebesar ini. Bilang saja Ye Ming itu pengecut. Bagaimana menurutmu, Nona Lin? Maksudmu, tidak tega meninggalkan pria tak berguna itu. Dia berani macam-macam denganku. Ye Ming, pengecut itu di mana? Aku tidak akan menganggapmu sebagai wanitaku lagi. Keluarga hancur. Sekejam itu kah kau? Kau ini tidak punya hati nurani, lihat saja nanti. Ran, aku akan bicara untuk terakhir kalinya. Serahkan Ye Ming padaku. Ye Ming menyelamatkan.
Sekarang serahkan dia. Biar saja dia mati. Aduh. Itu semua karena dia sendiri yang banyak pikiran. Dengar, beberapa hal memang kulakukan. Mau membunuh, bunuh saja aku. Tidak ada hubungannya dengan Yeming. Tapi kau harus memikirkannya baik-baik. Kukatakan, kubunuh seluruh keluargamu. Maka aku pasti akan membunuh seluruh keluargamu. Berani-beraninya kau sentuh dia, coba saja. Bukannya aku menyuruhmu menungguku di kantor. Orang itu adalah seorang pendekar. Yang kupukul memang pendekar. Terlihatnya, kejadian tahun itu tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan keluargamu. Kau takut atau tidak tahu? Aku hancurkan seluruh tulang di tubuhmu. Kau seperti gumpalan lumpur. Saat tergeletak di tanah, masih memohon padaku untuk mengampunimu hahaha. Maka hari ini, aku akan membiarkanmu ikut dikubur. Yeming, Yeming. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kau mendapatkan kepercayaan diri untuk mengatakan hal seperti itu. Kau ingat saat itu kau seperti anjing, berbaring di tanah seperti itu. Nona Li, kau sedang mengancamku. Maksudmu kau pikir aku tidak berani membunuh? Ku nasihati kau untuk tidak ikut campur. Baiklah, kau bisa mencoba. Aku ini seorang pejuang alam perunggu. Kau tidak mungkin bisa menahan pukulan ini. Dengan kemampuan sepertimu, saja pantas disebut sebagai alam perunggu. Yeming, aku ini adalah petarung keluarga Cao. Kau berani coba gerakan satu jari pun lagi. Memang keluarga Cao yang akan kuhancurkan. Sisi, urus ini. Kakak, semoga saudara panjang umur dan sehat selalu. Ayo, kita minum bersama. Kau sialan siapa? Tempat ini pantaskah kau datangi? Kau tidak takut mati? Aku sudah mati 3 tahun lalu. Masih ingatkan kau? Hutang darah puluhan saudara-saudaraku. Yeming, aku tak menyangka kau masih hidup. Aku bahkan tidak menyangka, kau bisa datang dengan begitu santainya, ke keluarga Cao. Bukankah ini sama saja dengan mencari kematian? Kedatanganku ke keluarga Cao kali ini, adalah untuk membalas kematian. Untuk meminta keadilan darimu. Jika kau tidak mau memberikannya, saya akan mengambilnya sendiri. Di Nanjing, keluarga Cao lah yang menentukan keadilan. Yeming, Yeming, ada jalan menuju surga, kau tak mau memakainya. Neraka tak punya pintu, tapi kau menerobos masuk. Pintu rumah keluarga Cao kami. Hidup atau mati, bukanlah urusanmu untuk menentukan. Ah, inilah kekuatan keluarga Cao kalian. Benda yang tidak berguna. Wahai pendekar, kupastikan kau berani sekali. Berani membuat keributan di keluarga Cao.
Bagaimana mungkin bisa kalah padamu? Orang yang tidak berguna. Pendekar itu tidak berarti apa-apa. Kau telah merusak kultivasi bela diriku. Ye Ming, apa yang kau lakukan? Aku adalah kepala keluarga Cao. Kau tidak boleh membunuhku. Jika kau ingin tetap hidup. 3 tahun lalu, siapa yang menyuruhmu? Untuk menyerang kami di Jinling. Pasti tidak akan membiarkan kalian masuk ke ibu kota. Mereka datang untuk apa? Kalian belum tahu, ya. Kepala keluarga Zhou akan segera menikah. Mengundang semua keluarga besar ke ibu kota untuk merayakannya. Siapa yang menjadi kepala keluarga Cao? Nanti, kepala keluarga kami, Zhou Qiankun, akan menikah dengan Nona Xiao, Xiao Yuxuan. Mohon Anda berkenan hadir. Zhou Qiankun. Semakin menarik. Zhao Chuanfeng dan putranya sudah diurus. Mulai sekarang Jinling tidak akan ada lagi keluarga Cao. Kau akan pergi, ya. Tidak ada yang ingin kau katakan. Kau telah membantu keluarga Lin melewati krisis kali ini. Aku adalah Ye Ming. Aku juga hanya Ye Ming. Ada urusan penting yang harus ku pergi. Dengan status sebagai istrimu. Kita pergi ke ibu kota. Para saudaraku dimakamkan di sana. Para saudaraku dianggap sebagai pengkhianat. Hanya bisa dimakamkan di gunung terpencil. Semua ini salahku, aku telah menyusahkan mereka. Tidak ada tempat yang layak untuknya juga. Kurasa kau sudah bosan hidup. Menjaga kuburan tua ini. Kau menganggap mereka ayahmu. Baiklah, bantu mereka untuk menyuburkan tanah ini. Yang dikubur di sini adalah saudara laki-lakiku, Long Tai. Ia adalah seorang pejuang yang gagah berani. Kau tidak boleh menghinanya. Brengsek, tentara macam apa kau? Aku minta maaf padamu, kakakmu. Aku, Long Tai, memang tidak becus. Setelah mati pun aku tak bisa melindungimu. Aku ini brengsek, benar-benar sampah. Memang sampah. Cepat selesaikan pekerjaan ini lalu kembali dan laporkan. Baiklah. Kau sialan siapa? Kaukah, Long Tai? Bos, akhirnya kau kembali. Saudara-saudara, mereka. Bos, cepat pergi. Keluarga Zhou ingin membunuhmu. Kembaliku kali ini adalah untuk membalaskan dendam saudara-saudara. Satu pun aku tidak akan biarkan hidup. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Hei, tidak ada yang menyuruh kami. Kalian telah membongkar kuburan kakakku. Kuperingatkan kau, aku punya orang kuat di belakangku. Berani sentuh aku, kau akan mati. Kalau tidak sekarang, nanti tidak akan ada kesempatan lagi. Ah, saya bilang ini tidak ada hubungannya dengan saya. Keluarga Zhou yang mengirim saya. Kembali dan sampaikan pada Zhou Qiankun. Saya akan datang sendiri untuk memberi selamat.
Hal sekecil ini saja tidak bisa diurus. Untuk apa saya memelihara kalian? Dia tidak bisa menyalahkan kita. Lalu sialan dia malah menyalahkan saya. Orang itu bahkan meminta kita. Di hari pernikahan besar Anda, pasti akan datang sendiri untuk memberi selamat. Kakak, kau mencariku. Aku menyuruhmu untuk menyelidiki seseorang. Bukankah Yeming sudah meninggal? Dia tidak hanya hidup dengan baik-baik saja, tapi juga berani menantang keluarga kita. Maksud kakak adalah, jika memang benar orang tak berguna itu, panggil saja tim penegak hukum. Tangkap dia untukku terlebih dahulu. Kau urus sendiri masalah ini. Jangan sampai ada kesalahan lagi. Sudah ku ketahui, kakak. Kukatakan, aku telah mengubur saudaramu. Begitu banyak kuburan, namun tak kutemukan apa yang kuinginkan. Kau ternyata masih hidup. Ternyata cincin itu masih ada padamu. Bos, itu rombongan mobil keluarga Zhou. Keluarga Zhou, aku belum menghubunginya. Mereka malah yang menghubungi aku duluan. Orang-orang keluarga Zhou, kenapa cepat sekali? Aku akan pergi sekarang. Kerahkan kekuatan keluarga Li. Kau bawa Long Tai kembali ke keluarga Li dulu. Jangan sampai hubungan antara aku dan keluarga Li. Karena Zhou Qiankun ingin bermain-main. Kalau begitu, aku akan menemani mereka bermain-main. Kau, sampah, diam. Aku mengira kau sudah mati. Zhou Nan, ternyata kau. Lalu Zhou Qiankun, si tua bangka itu di mana? Melawanmu, sampah. Apakah perlu kakakku yang turun tangan? Tangkap dia. Aku tahu kau sangat kuat. Benarkah, Kapten Liu? Kapten pasukan pengawal Jinling, Liu Zheng, sekarang akan menangkapmu. Mengatakan kau pengkhianat. Ayo. Kau melawan, bukankah kau sangat kuat? Intelijen 3 tahun lalu, keluarga Zhou yang mengkhianatinya. Keluarga Zhou juga yang membunuhnya, bahkan makam saudaramu. Kau berani pukul aku? Hahaha, sampah. Kapten Liu, terima kasih atas bantuanmu. Nanti, keluarga Zhou pasti akan memberikan imbalan besar. Hahaha, sama-sama, sama-sama. Bos, kenapa dia tidak melawan? Itu orang pasukan pengawal. Pimpinan mereka adalah wakil komandan pasukan pengawal. AR-2146. Kesalahan 146 saudara kita sudah terbukti. Aku tidak bisa hanya melihat dia di. Kau pergi untuk apa? Aku akan menemui paman keduaku, juga kepala pasukan pengawal. Menyebabkan kerugian besar. Kau tahu hukumannya seperti apa? Hahaha, mulutmu keras sekali. Bukan kau yang menentukan, brengsek. Aku punya banyak cara untuk membuatmu mengaku.
Anda datang. Kalau aku tidak datang, apakah kau hanya akan mempersiapkan? Aduh, bagaimana mungkin, Kapten Lee? Sialan, ku bilang lepaskan dia. Memintaku untuk menyelamatkanmu. Dia juga membantumu mengumpulkan bukti kejahatan. Keluarga Zhou. Setelah ini kalian tidak perlu bertemu lagi. Kau harus menyelamatkannya. Kumohon padaku. Paman kedua bisa menyelamatkan temanmu itu. Bahkan membantumu menghancurkan keluarga Zhou. Kau harus kembali ke ibu kota bersamaku. Aku akan kembali bersamamu. Bos, akhirnya kau keluar. Apakah itu Liu Zheng? Aku akan menghadapinya. Apakah Sisi sudah pergi? Hanya keluarga Li di ibu kota saja. Cepat atau lambat aku akan merebutmu kembali. Kakak, lalu kita mau kemana sekarang? Ke pernikahan Zhou Qiankun. Aku akan menuntut keadilan. Anak itu adalah Ye Ming. Dia sudah dikendalikan. Besok adalah hari pernikahanku. Setelah ini selesai, aku akan menghajarnya dengan baik. Bagaimana persiapan pernikahannya? Semua keluarga besar di Nanjing sudah menerima undangan kita. Zhou Qiankun, apa yang kau ingin lakukan? Kau sendiri yang bilang aku ingin melakukan apa. Tian akan menjadi milikku. Kau masih memikirkan sampah itu. Ye Ming bukanlah sampah. Kau pikir aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Bunuh aku. Kau tak akan pernah mendapatkan cincin itu. Aku menginginkan cincin itu. Jadi aku harus menikahimu. Kau belum tahu, kan? Kakakmu, Ye Ming itu. Dia belum mati. Sekarang dia ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia mati, besok, menikahlah denganku dengan patuh. Kalau tidak, kau tahu caraku. Apakah kau menerima wanita ini? Menikahinya. Dalam keadaan sakit maupun sehat, miskin maupun kaya. Mencintainya dan menghormatinya. Dan selalu setia kepadanya. Lalu Nona Xiao. Bisa kabur. Dari mana kau berani bilang aku? Serahkan Yusuan padaku sekarang juga. Kau melakukan ini untuk wanita itu. Kita lihat apakah kau bisa kabur. Kukira, memangnya keberanianmu sebesar apa sih? Cepat telepon. Sampah seperti ini harus ditangkap.
Apakah aku masih membutuhkannya? Lizzie sendiri yang membebaskanku. Kau tahu siapa Jize, brengsek? Itu Kapten Jenderal. Dasar sampah, besar amat muka kau. Kau mengkhianati saudara-saudaramu. Kenapa saudara-saudaramu mati semua? 3. Hanya kau yang masih hidup. Kau benar-benar keluar dari sana. Benar-benar Kapten Jenderal Lizzie. Lihat saja siapa dirimu sebenarnya. Pantas saja saudara-saudaramu mati semua. Zhou Qiankun, kau harus mati. Lebih baik kau menyerahkan diri. Kau tahu apa yang kau katakan? Tidak mengerti apa yang dikatakan istriku. Yeming, Yeming. Aku memberimu kesempatan untuk menyerahkan diri. Aku ulangi lagi. Siapa yang bisa membuktikan kau tidak? Saya bisa membuktikan bos besar tidak. Kapten Lizzie sendiri yang... Kau ini siapa sih? Orang korup di depan kalian ini. 3 tahun lalu juga seorang pengkhianat. Pengkhianat, minggat dari Jinling, minggat. Bukan aku, bukan aku. Jika kau tidak ingin dia mati. Kakak Suan, bos, dia bukan. Aku menyelamatkanmu. Anggap saja aku terlalu berharap. Mari kita hitung utang yang lain. 43 nyawa saudaraku. Apa yang akan kau gunakan untuk membayarnya? Kau ini sampah, apa yang kau katakan? Kau yang kabur saat pertempuran, akibatnya begini. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku yakin kau lebih tahu daripada siapapun. Haha, tentu saja tahu. Kaulah yang mengkhianati saudaramu. Sehingga Liu Zheng ditangkap. Yeming, karena kau tidak menyesal. Kau panggil mereka. Lihat mereka akan menangkapku atau menangkapmu. Lelucon hahaha. Kau kira kau siapa? Tapi aku adalah saudara baik kakakku. Juga akan menangkap kakakku. Otakmu sudah rusak ya kau. Sombong dan bodoh. Zhou Qiankun, kau sudah berjanji padaku. Yeming, cepat pergi, pergi kau. Aku susah payah memohon pada Zhou Qiankun. Jangan berisik, jangan berisik. Saudaraku, 43 nyawa, hancur di tangan Zhou Qiankun. Bisa saja tidak mengakui mereka sebagai saudara. Tapi aku, Yeming, tidak bisa. Hari ini aku akan mempertaruhkan nyawaku. Aku harus meminta keadilan dari mereka. Keakraban persaudaraan yang luar biasa ya.
Kalau begitu, akan kubantu kau. Keluar semua. Hentikan semuanya. Kalian semua ngapain di sini? Kok cepat sekali datangnya? Tuan Kepala Keluarga Zhou, yang kau katakan. Cepat tangkap dia. Ya, Kapten Liu, kau tidak tahu, anak itu tadi. Diam kau. Kalau sampai aku ditangkap lagi. Anda kan Kapten Li Ze. Mana mungkin saya berani melawan Anda, hahaha. Kapten Liu, apa Anda salah paham? Orang kampung terlibat. Kau ini tuli, ya. Aku akan memenjarakanmu. Apa kau ditipu olehnya? Kau juga diam. Kali ini kau telah membuatku celaka, nanti aku akan membalasmu. Bagaimana menurut Anda, ini harus ditangani. Zhou Qiankun dibunuh. Nyawa manusia tentu harus dibayar dengan nyawa manusia. Jelas ini kesalahanmu. Tidak ada hubungannya dengan keluarga kami. Kau menyuruh orang menggali kubur saudara lelakiku. Berani kau bilang tidak ada hubungannya denganmu. Kau berkali-kali menempatkanku dalam bahaya kematian. Beraninya kau mengatakan tidak ada hubungannya denganmu. Memang tidak ada bukti. Meskipun Li Ze datang sekarang, kalian juga tidak bisa mengusik keluarga Zhou kami. Tidak ada bukti ini. Kalau begitu, aku akan memberikan kalian sebuah bukti. Barang yang diserahkan kepada kami. Informasi 3 tahun lalu, adalah pengkhianatan keluarga Zhou. Saudaramu dibunuh keluarga Zhou. Bahkan kuburan saudaramu, kami keluarga Zhou sudah membongkarnya. Saat itu jelas tidak ada orang lain di sekitar, kan? Kau tidak berpikir. Kenapa saat itu hanya? Lihat saja apa yang telah kau perbuat. Kau, seorang kepala regu penegak hukum kecil. Tuan keluarga Zhou, ikutlah dengan kami. Apakah kau ingin menangkapku? Tuan keluarga Zhou menolak penangkapan. Keluarga Zhou kami, generasi demi generasi adalah pendekar. Kalian juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Kau telah menghancurkan dantianku. Kau hanyalah seorang sampah. Kapten Liu masih menunggu apa? Yeming, kau akan celaka. Keluarga Ji akan membalaskanku. Aku akan menunggumu di neraka. Semua itu perbuatan kakakku. Zhou Qiankun sudah dijatuhi hukuman. Mau ikut denganku? Zhou Qiankun sudah dijatuhi hukuman. Mau ikut denganku? Aku tidak bisa ikut denganmu. Zhou Qiankun kali ini benar-benar akan mati. Tidak ada yang bisa mengancammu. Sekarang aku adalah orang Zhou.
Alasan mengapa aku terpaksa menolakmu. Bos, cepat kejar Kak Yusuan. Aku ingin melihat saudara-saudaraku. Kepala keluarga Zhou ditangkap. Lalu bagaimana lagi? Cepat kabur, bagaimana lagi? Kalian jangan panik, Zhou Qiankun ditangkap. Kalian berdua, bereskan barang-barang kalian. Aku akan pergi ke keluarga Ji di ibu kota. Keluarga Ji sudah menjadi anjing selama bertahun-tahun. Sekarang keluarga Zhou mengalami kesulitan. Keluarga Ji tidak mungkin tinggal diam. Dendam saudara-saudaraku sudah kubalas. Kakak, selanjutnya kita. Hutang budiku belum terbalas. Maksudmu kakak Sisi? Bukan hanya karena Sisi. Zhou Qiankun, si tua bangsat itu, sebelum ditangkap. Kupikir masalah ini. Anak durhaka, kau mau membuatku mati karena marah. Pastikan kau pergi mencari pengkhianat itu. Aduh, ayah, tenanglah. Adikku, mungkin saja, dia tidak sengaja. Aku tidak butuh kamu berpura-pura berani di sini. Maksudmu apa? Aku merahasiakan kamu kabur. Itu juga demi kebaikanmu. Lagi pula, ketua kelompokmu itu, sudah terkenal sebagai pengkhianat. Sekali lagi kukatakan. Diam kau, apakah dia pengkhianat? Keluarga Ji sama sekali tidak peduli. Yang kupedulikan adalah, apakah rahasia itu ada pada orang tak berguna itu? Tuan Muda Ji, dan Sisi. Lihatlah Li Sisi yang kalian tempatkan di keluarga Li, juga tidak akan menghasilkan apapun. Kalau begitu, serahkan dia kepada keluarga Ji kami. Kepala keluarga Li seharusnya tidak punya keberatan, kan? Bawalah wanita jalang ini pergi. Aduh. Rumah tangga keluarga Li sudah berubah drastis. Wen, aku keluar sebentar. Keluarga Li untuk sementara ku percayakan padamu. Inilah ibu kota ya. Astaga, maksudku, dadanya tinggi sekali. Bisa aja, kamu lihat apa sih? Jalannya pincang, tapi matanya tajam sekali. Kau ini brengsek. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Tidak di kampung menggarap sawah, malah ke sini. Cepat sana pergi, bau sekali. Ngomongnya agak keterlaluan, iya. Dari mana lagi kau muncul? Kau tahu ini di mana? Mereka sekelompok. Mulutmu sebaiknya aku tutup. Memangnya kenapa kalau aku memarahinya? Cih, kau orang lumpuh. Berani sentuh aku. Kau berani sentuh aku. Kau tahu siapa aku? Manajer. Hanya dua bajingan ini yang berani membulimu. Patahkan kakinya. Kakimu patah sendiri. Atau kami yang akan mematahkannya. Teman Nona Li. Kalian bengong ngapain? Dengan tampang kampungnya itu, kalian jangan-jangan mengira, mereka benar-benar, teman Nona Li. Ya, CK. Hampir saja membuatku terkejut. Dua orang sampah. Kan sudah kukatakan, Nona kita, tidak mungkin berteman dengan kalian dua sampah. Kawan-kawan, jangan bengong, serang. Kau kakak Sisi, ya, kami temannya. Kau benar-benar teman Nona Ji. Maaf, Tuan Li.
Teman-teman kampung seperti kalian. Kalian berdua bajingan. Di mana Sisi? Aku ingin bertemu Sisi. Sisi itu jalang. Kalian apakan Sisi? Maksud kalian apakan dia? Mencuri barang keluarga Ji. Tuan Li untuk meredakan amarah keluarga Ji. Kakak Sisi adalah kepala keluarga Li. Mana mungkin mencuri barang keluarga Ji? Maafkan aku. Sekarang, akulah kepala keluarga Li. Usir mereka. Sialan, mereka ingin mati. Berani-beraninya mereka menipu saudara-saudaraku. Bunuh mereka. Kami hanya ingin menemui Sisi. Jangan paksa aku untuk bertindak. Ting, kita bicarakan setelah kau selamat dulu. Kau pengemis sialan. Bagaimana mungkin? Jaga ucapanmu. Bukankah kau selalu mencari? Untuk apa kau melakukan ini? Sampai membuat dirimu seperti ini. Bosku pasti akan membalas dendam. Maksudnya Yeming si sampah itu. Bukankah cincin itu ada di tangannya? Tunggu saja sampai dia menghubungimu. Bukankah nanti akan sampai ke tangan keluarga Ji kita? Oh, aku lupa memberitahumu. Keluarga Zhou yang memberitahuku. Xiao Yuxuan dari keluarga Zhou di Jinling. Tidak mungkin, kakak Yuxuan. Dia, tidak ada yang tidak mungkin. Perasaan yang kau sebut-sebut itu, tidak berarti apa-apa di hadapan keuntungan. Setelah aku mendapatkan cincin itu, akan kuberikan padamu dan kakakmu, Yeming. Kakakmu, Yeming, sudah datang. Keluar kau. Pengkhianat keluarga Ye itu, iya. Serahkan orang itu padaku. Kau maksud perempuan jalang itu. Kau mencari mati. Jika kau berani menyentuhku sedikit saja, aku akan langsung menyuruh orang untuk membunuhnya. Pemalas tetaplah pemalas. Kau sama sekali tidak menunjukkan kemajuan. Bagaimana bisa aku mengakui pengecut sepertimu? Kalau kau berani menyentuh Sisi sedikit saja, akan kuhabisi seluruh keluarga Ji. Oh, aku sangat takut. Kau siapa? Berani sekali kau bicara seperti itu padaku. Kuberitahu kau, Tuan Ye, menyelamatkan Sisi sangat mudah. Tukarkan dengan cincinnya. Ternyata keluarga kalian, keluarga Ji, ingin mendapatkan benda ini. Ternyata cincin itu memang ada padamu. Yeming, Yeming. Kusarankan kau bersikap kooperatif. Serahkan cincin itu. Jika tuan muda ini sedang dalam suasana hati yang baik, aku mungkin akan melepaskanmu. Dan wanita jalang Li Sisi itu. Mau cincin boleh, lepaskan dulu Sisi. Kau sampah ini apa haknya? Kuberikan kau 3 detik. Jika kau tak bisa. Tiga dua keluarga Ji diam-diam. Menciptakan kehebohan sebesar ini, tidak mungkin menyembunyikannya dari keluarga Zhou kami. Keluarga Zhoumu apa sih? Berani ikut campur urusan keluarga Ji kami.
Memang keluarga Zhou kami lemah, tetapi keluarga Ji tidak mungkin menyembunyikannya dari semua keluarga besar di ibu kota. Silakan masuk. Keluarga Ji kalian ingin menikmati sendiri. Keluarga Qian kami juga tidak setuju. Keluarga Sun kami juga sama. Kau berani mengelabui aku. Apa maksud Tuan Muda Ji ini? Ada apa di dalam cincin itu? Kita semua tahu. Keluarga Ji ingin mengambil semuanya sendiri. Ini tidak masuk akal, kan? Keluarga Ji ingin mengambil semuanya sendiri. Kurasa itu tidak masuk akal. Tidak memberi kita bagian. Itu tidak cukup baik, kan? Kita tidak takut keluarga Ji membalas dendam. Saya rasa kepala keluarga Ji. Apakah Tuan Ji tidak sedang bertapa? Keluarga Zhou tentu punya cara keluarga Zhou sendiri. Baiklah, kalian semua menginginkan cincin itu. Jika ingin, ambillah. Nak, serahkan cincin itu. Lebih baik serahkan cincin itu. Tiongkok tidak akan menjadi tempat berpijakmu. Cincin itu memang ada padamu. Setelah Zhou Qiankun meninggal, kau menjadi kepala keluarga Zhou. Bagaimana saudara-saudaramu meninggal? Kau kenal orang tidak berguna ini. Para kepala keluarga mungkin tidak tahu. Xiao Yuxuan yang ada di hadapan kalian ini, 3 tahun yang lalu adalah teman masa kecil dari Yeming ini. Siapa yang tahu apakah hari ini mereka berdua bekerja sama, menjebak kita semua. Kau harus memberi kita penjelasan yang masuk akal. Jika cincin itu memang ada padamu, segera kembalikan. Itu akan lebih baik untuk semua orang. Kurasa ini baik untukmu. Aku tidak menyangka kau seperti ini. Kalian semua menginginkan cincin, ya. Asalkan dia melepaskan Sisi, aku akan segera memberikan cincin itu kepada pewaris tahta. Anak nakal, lepaskan Sisi. Apa kau ingin melawan kami, 4 Dewa Giok? Baik, saya serahkan padamu. Tuan rumah, tunggu sebentar. Sisi, dengarkan aku. Keluar sekarang, Long Tai akan menunggumu di depan villa. Cari tempat untuk beristirahat sebentar. Setelah aku keluar, nanti akan kujelaskan semuanya padamu. Serahkan cincinnya. Kau menginginkan cincin itu, ya? Kuhancurkan kau dengan satu telapak tangan. Sombong dan bodoh. Kakek ini memiliki tubuh sekeras baja. Aku akan hancurkan tulang punggungmu dengan satu tendangan. Cepat katakan padaku. Kakekku pasti tidak akan melepaskanmu. Ji Hong, bajingan tua itu, cepat atau lambat aku akan menghabisinya. Ini terakhir kalinya aku menurutmu. Serahkan cincinnya, iya. Kau sangat menginginkan cincin itu. Sekarang juga akan kuberikan padamu. Kita putus hubungan. Tuan Zhou, cincin ini. Para kepala keluarga, jangan khawatir, karena keluarga Zhou saya sudah menyebarkan berita ini, pasti tidak akan memonopoli keuntungannya. Akan dilelang di pelelangan terbesar di ibu kota. Cincin ini akan dilelang. Nanti siapa yang mampu, dia yang mendapatkannya. Para kepala keluarga, tidak ada keberatan, iya.
Bukankah sudah kukatakan? Jangan ganggu saat aku berlatih. Anda sebelumnya menyuruh saya untuk mencari cincin itu. Cincinnya sudah kutemukan. Ada di tangan wanita Xiao Yuxuan. Wanita itu besok akan melelang cincin itu. Besok aku akan pergi sendiri. Sebarkan berita ini. Keluarga Zhouku akan melelang cincin pusaka. Semua keluarga besar di ibu kota dapat ikut menawar. Semoga krisis selanjutnya tidak akan lagi mempengaruhimu. Kau tak perlu khawatir tentang urusan keluarga Ji. Karena kau memanggilku kakak, tentu saja aku akan melindungimu. Bos, ada masalah, Kak Yusuan. Kak Yusuan, dia ingin mengambil cincin itu. Kau bilang Kak Yusuan ini, untuk apa sih? Dia sangat menginginkan cincin itu. Kenapa setelah mendapatkannya, mau menjualnya lagi ya? Xiao Yuxuan, Xiao Yuxuan, kau sebenarnya berpikir apa? Long Tai, aku pergi ke tempat lelang sebentar. Kau jagalah Sisi di sini. Kau benar-benar akan memberikan cincin ini kepada kalian keluarga Zhou, bukankah kalian tahu ini? Harus juga punya kemampuan untuk menjaganya. Barang di dalam cincin ini, biar bapak-bapak sekalian saja yang memperebutkannya. Di baliknya tersirat, warisan para ahli bela diri kuno. Sekarang kita bisa mulai menawar. Saya tawar 10 juta. Cincin yang melambangkan warisan leluhur. 10 juta, mau menyuruh pengemis pergikah? Keluarga Sun menawarkan 30 juta. Keluarga Qian menawarkan 100 juta. Maafkan saya semuanya, keluarga Qian tidak punya apa-apa selain uang. Semua uang keluarga Qian telah ditransfer ke keluarga Ji. Kalau begitu, uang keluarga Qian lebih baik ditransfer ke keluarga Ji. Bagaimana bisa Ji Hong datang? Monster tua ini. Kulihat raut wajah kalian. Rupanya tidak menyambutku, Tuan Ji ini ya. Apa maksudnya, Tuan Ji Senior? Ini kan tempat lelang. Keluarga Ji yang begitu berpengaruh ini, tentu saja kami sambut. Pelelangan cincin bela diri kuno ini. Aku, Ji Hong, sudah datang. Lelang ini tidak perlu dilanjutkan lagi. Cincin bela diri kuno ini. Ini agak terlalu arogan. Kau berbicara denganku. Kau ini siapa? Berani berbicara denganku, HMPH. Keluar kau, akan kupastikan dia terlahir kembali. Kalian keluarga Ji, sangat berkuasa ya. Oh, ternyata kau, sampah. Kau berani kembali. Aku, Ji, memang masih harus. Seandainya bukan kau yang membawa cincin ini kemari. Masih belum tahu kapan bisa menemukannya. Melihat nada bicaramu, Tuan Ji Hong, terlalu berlebihan. Cincin ini adalah hadiahku untuk Nona Xiao Yusuan. Apa hubungannya dengan keluarga Ji kalian?
Dan Yeming itu siapa? Kukatakan cincin ini milikku. Kau mencari kematian. Wajahmu seperti Ji Hong, tapi mulutmu tak sepantasnya. Aku ini seorang pejuang tingkat Taigu. Kau tahu cincin Guwu ini? Kau mungkin bisa mendapatkannya, tapi kau takkan bisa menggunakannya. Keluarga Guwu Xiao. Benar, keluarga Xiao adalah keluarga ternama di ibu kota. Keluarga bela diri kuno yang terkenal. Xiao Tianche, kepala keluarga dari keluarga Xiao. Berani-beraninya meremehkan saya, hahaha. Kalau begitu, serahkan cincin itu. Saudaramu yang telah meninggal. Aku sebenarnya tidak berniat membunuhmu, tapi kau seharusnya tidak, sama sekali tidak seharusnya, menghina saudara-saudaraku yang telah meninggal. Kau tidak boleh membunuhku, aku adalah kepala keluarga Ji, kau tidak boleh membunuhku, hiduplah sebagai orang baik di kehidupan selanjutnya. Pergilah dan beritahu keluarga Xiao itu. Jika tidak terima, maka datanglah menemuiku. Xiao Yuxuan, ikut denganku. Yeming, lepaskan aku. Yuxuan, jika aku tidak salah. Kamu adalah orang dari keluarga Guwu Xiao, kan? Jika aku tidak salah. Kamu adalah orang dari keluarga Guwu Xiao, kan? Cincin itu sebenarnya mewakili apa? Dia kehilangan nyawanya untuk itu. Aku harus mengetahui kebenarannya. Yeming, aku tidak bisa mengatakannya. Siapa yang mendapatkan cincin ini, akan diburu tanpa henti. Jadi kau mengambilnya dariku. Untuk melindungiku, bukan, aku melakukan ini untuk balas dendam. Yeming, pergi. Orang-orang keluarga Xiao sudah dalam perjalanan. Dia benar-benar berani kembali. Sudah diusir dari keluarga Li olehku. Aku benar-benar tidak tahu, dari mana kau mendapatkan muka, untuk terus tinggal di keluarga Li kita, sebelum ayah pergi, tidak mengusirku dari rumah. Kakak perempuan seperti ibu, mengerti. Kalau tahu diri, berdirilah sendiri. Kalau tidak, aku akan menyuruh orang untuk mengusirmu. Kau tidak takut ayah pulang? Dia pulang kenapa? Perempuan durhaka yang membela pihak luar. Orang tua itu masih akan melindungimu. Usir dia. Kau sebelumnya kan sangat sombong. Diam, biar kulihat kesombonganmu sampai mati. Kau ini anak buah yang cukup loyal ya. Cari perempuan murahan itu maksudnya apa? Lebih baik cari kakak Wen-Wen kita saja. Aku tidak mau membiarkan seorang anak buah yang brengsek. Tidak takut bos kita kembali, untuk meminta pertanggungjawaban kalian. Dia telah menyinggung keluarga Guwu Xiao. Bisa hidup atau tidak masih belum pasti. Bosnya, dia menyinggung keluarga Xiao. Kak, aku mohon padamu, tolong beritahuku, ya, ceritakan padaku apa yang terjadi.
Aku akan melukai wajahmu. Kak Sisi, jangan. Kau yang membuli Sisi. Oh, kupikir siapa gerangan. Oh, ternyata kamu, sampah. Kau seharusnya sudah mati di tangan keluarga Xiao. Bagaimana kau tahu tentang ini? Keluarga Xiao mengeluarkan surat perintah penangkapan bintang 5 untukmu. Kau bilang bagaimana aku tahu? Surat perintah penangkapan bintang 5. Kau ini sampah, tidak mungkin. Kepala keluarga Xiao, Xiao Tians, telah mengeluarkan surat perintah penangkapan untukmu di seluruh ibu kota. Kau, Satpam Bao. Cepat minta maaf pada kakak Wenwen. Mungkin saja kau masih bisa dimaafkan. Dan nyawa anjingmu yang busuk itu. Jaga mulutmu. Kakakmu mau apa? Kakak Wenwen, tolong selamatkan aku. Yeming, aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Kau di sini, kau pasti mati. Yeming, aku sudah memberitahu keluarga Xiao. Bos, cepat pergi. Keluarga Xiao adalah keluarga bela diri kuno. Orang yang datang pasti semuanya adalah pendekar. Rumah keluarga yang tak tergoyahkan itu. Sebanyak apapun pendekar, tak akan bisa menahannya. Benarkah? Cukup berani kau bicara. Kau bocah ini. Yang mengambil milik keluarga Xiao kami. Kau bilang cincin ini, kan? Maka suruhlah Xiao Tians, anjing tua itu, untuk mengambilnya sendiri. Kau, Yeming, apa kau kira dirimu? Biarkan tuan rumah kita sendiri yang keluar. Maka serahkan barangnya. Kalau tidak, akan kuhabisi kau. Benarkah? Bagus sekali. Silakan ambil sendiri. Anak ini berani sekali merusak milikku. Cukup berani, sepertinya dia tangguh. Aku harus menggunakan seluruh kekuatanku. Hari ini juga kepalamu harus kutancapkan. Untuk menunjukkan kekuatan keluarga Xiao. Keluarga Xiao kami bukan keluarga bela diri kuno sembarangan. Kenapa kau yang seperti ini dikirim? Di mana para ahli bela diri kuno keluargamu? Kau kira mereka kubis busuk? Keluarga kami hanya memiliki kepala keluarga kami, Xiao Tian. Baru saja mewarisi ilmu bela diri kuno. Kalau begitu, kembali dan katakan pada si tua bangka itu. Jika ingin cincin itu, suruh dia datang sendiri untuk mengambilnya. Mau kubuang kau keluar. Terserah kau, mau kau lakukan sendiri. Atau ku bantu. Bukankah kau sebelumnya ingin melukai wajah Sisi? Sekarang giliranmu, bukan? Aku adalah putri keluarga Li. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Yeming, ampunilah aku. Asalkan jangan sampai aku rusak wajahku. Apapun yang kau suruh, akan kulakukan. Aku mohon padamu. Kakak tidak mau rusak wajahnya. Bagaimana kalau kita urungkan saja?
Tidak boleh mendekati sisi sedekat itu. Anak muda seperti itu saja tidak bisa kau tangkap, tidak membiarkan orang lain memukul wajahnya sampai bengkak. Kau bilang apa lagi gunamu? Ini bukan salahku. Kali ini aku gagal dalam misi. Aku ingin menebus kesalahanku. Bagaimana cara menebusnya? Apakah meminta tolong Yeming untuk mengembalikan cincin itu? Sepertinya aku harus pergi sendiri. Jangan mendekat. Jangan bicara dulu. 1000 buah, Papa juga akan mengabulkan permintaanmu. Kau tidak boleh menyerang Yeming. Yaitu anak muda yang mengambil cincin pusaka keluarga Xiao kita. Apa hubunganmu dengannya? Dia bukan sembarang anak muda. Dia adalah bosku, Xiao Yusuan. Aku akan membantumu mengambil kembali cincin itu. Kau tidak boleh menyerang Yeming. Kau setuju atau tidak? Selama kau bisa membuatnya mengembalikan cincin, aku bisa setuju untuk tidak menyerangnya. Apakah kau tidak bisa memaafkan ayah? Balas dendam atas kematian ibuku. Kapan aku akan memaafkanmu? Tidak melakukan apa-apa, Aku baru saja, aku jelasin ke kamu buat apa sih? Berita bagus banget, surat perintah penangkapan terhadapmu dicabut. Masih nunggu si Xiao Tian itu. Surat perintah penangkapan dari bos sudah dicabut, berarti keluarga Xiao tidak akan. Ini kabar baik, belum tentu juga. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya direncanakan keluarga Xiao ini? Mereka sebenarnya bermaksud apa? Nona, ada tamu di luar, yang bernama Xiao Yuxuan, mencari Tuan Yeming. Surat perintah penangkapan keluargamu, kau yang mencabutnya. Saya telah mencabut surat perintah penangkapan untukmu. Berikan cincin itu padaku. Benar juga, semua ini karena cincin ini. Anggap saja aku menginginkan cincin ini. Kalau begitu, bisakah kau memberikannya padaku? Menukar cincin boleh. Aku ingin bertemu Xiao Tians. Kau mau bertemu dia untuk apa? Itu urusanku sendiri. Besok aku akan mengunjungi keluarga Xiao. Kembalikan barangnya pada pemiliknya. Aku telah mencabut surat perintah penangkapanmu, tapi siapa yang tahu sikap Xiao Tians terhadapmu? Bos, ini terlalu berisiko. Ini sudah kupikirkan masak-masak. Aku harus pergi untuk memastikannya. Meskipun Xiao Tians terhadapku. Dengan ilmu bela diriku sekarang. Kalian juga tak bisa apa-apa padaku. Kudengar keluargamu, keluarga Xiao, memiliki warisan bela diri kuno. Bolehkah aku, Tian? Tuan muda Tian bercanda. Tempat kecil seperti keluarga Xiao kami ini, mana mungkin memiliki warisan bela diri kuno. Jenis hal yang sudah lama hilang itu. Keluarga kami memiliki cincin warisan seni bela diri kuno. Atau maksudmu kau, Xiao Tians, meremehkan sekte Tianwu kami, menganggap aku, Tian Feng, tidak pantas, untuk melihat warisan keluarga kalian, keluarga Xiao.
Wanita cantik ini ada di depan mata, tapi kau tidak memperkenalkan dia padaku. Bersifat pemarah dan sombong, kau sama sekali tidak punya sopan santun. Apa maksud tuan kepala keluarga Xiao ini? Saya lihat wanita cantik ini cukup beradab. Hormati aku. Oh, cukup berani juga. Tuan Tian, putri saya. Jika kau berani menyakitinya, aku akan membinasakan seluruh keluargamu. Berani-berani kau mengerti aku. Kau belum tahu siapa aku sebenarnya. Aku adalah putra mahkota dari Sekte Tianwu. Berapa banyak wanita yang ingin? Kau orang Sekte Tianwu. Kalau takut, patuhlah padaku. Lepaskan bajumu. Kau akan mendapat banyak keuntungan. Aku suruh kau membalas kematian ibuku. Dia juga putra mahkota Sekte Tianwu, Lo. Dia ingin membinasakan keluarga Xiao kita. Membinasakan seluruh keluarga Xiao kita. Saat itu juga demi melindungi keluarga Xiao, aku terpaksa melihatku mati di tangan Sekte Tianwu. Kepala keluarga Xiao sebaiknya menurut saja, bawa wanita yang kuinginkan ke tempat tidurku. Gerombolan Tianwu, besar sekali mulutmu. Kau ini siapa sih? Berani merusak kesenanganku. Aku sedang bicara padamu. Tutup mulutmu. Berani menyuruhku tutup mulut. Kau bahkan tidak tahu siapa aku. Aku akan membunuhmu, agar kau diam. Aku adalah putra mahkota dari Sekte Tianwu. Aku akan membinasakan keluargamu. Sial, betapa hebatnya hidupku saat itu. Bahkan Sekte Tianwu pun tidak kau ketahui. Akan ku beritahu kau, di dunia bela diri, Tianwu Men adalah surga. Aku bilang akan membinasakan keluargamu, maka akan ku binasakan keluargamu. Kalau kau bicara seperti itu, memang seharusnya aku takut. Tergantung apakah kau masih punya nyawa. Maksudmu apa? Kau berani sekali memukulku. Dia memang bibit yang bagus untuk berlatih bela diri. Bawalah putriku pergi. Semakin jauh semakin baik. Kau bawa putriku pergi, semakin jauh semakin baik. Maksud tuan kepala keluarga Xiao adalah, Tian Feng itu orang yang tidak berguna, tapi Tian Wu Men tidak begitu. Sudah benar-benar menyinggung Tian Wu. Mengenai Tian Wu Men, aku akan membantumu mengulur waktu. Tuan kepala keluarga Xiao, maksud Anda akan menghalangiku dari amarah Tian Wu Men ya? Tapi sepengetahuanku, aku sudah sampai pada titik pengorbanan diri. Seandainya bukan karena Yuxuan, aku sudah lama menghabisi kamu. Aku tahu kau selalu menyalahkanku, karena tidak menyelamatkan ibumu dulu. Sudahlah, ngapain bengong? Cepat lari. Setelah orang-orang Tianwu datang, kau mau lari pun tak bisa lagi. Aku tadi sudah menelepon ayahku, ahlinya Tianwu Men. Segera akan datang semua. Ahlinya Tianwu Men akan segera datang. Kau, wanita jalang. Kalian semua akan mati.